Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM S100250015. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang After Action Review atau bisa disebut dengan AAR. After Action Review atau AAR adalah proses diskusi terstruktur yang dilakukan setelah sesuatu kegiatan atau tugas selesai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang perlu ditingkatkan, dan pelajaran apa yang dapat diambil untuk diterapkan di masa depan. Ada beberapa objek yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, evaluasi berbasis fakta. AAR bukan sekedar rapat biasa. Setiap diskusi harus didasari oleh fakta dan data yang terjadi selama kegiatan, bukan asumsi atau perasaan semata. Pendekatan ini memastikan objektivitas dalam penilaian. Kemudian ada proses kolaboratif. AAR melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, dari pemimpin hingga anggota pelaksana. Setiap suara dihargai sehingga gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dapat diperoleh secara komprehensif. Kemudian ada orientasi masa depan. Berbeda dari audit atau investigasi, AAR bertujuan untuk mencari kesalahan. Fokusnya adalah menarik pelajaran yang berharga yang dapat kita petik dan diterapkan untuk kegiatan berikutnya. Kemudian ada sejarah dan perkembangan dari AAR. Pada tahun 1970-an, AAR pertama kali dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai respon atas kebutuhan evaluasi pasca latihan perang. Metode ini dirancang untuk belajar cepat dari setiap misi dan latihan tempur. Pada tahun 1980-an, US Army secara resmi menjadikan AAR sebagai bagian dari doktrin pelatihan. Setiap unit militer diwajibkan untuk melaksanakan AAR setelah latihan tempur. Kemudian pada tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan Fortune mengadopsi AAR. Kemudian termasuk British Petroleum, termasuk yang pertama menggunakannya secara sistematis, lalu menyebarluaskannya ke seluruh divisi global. Kemudian pada tahun 2000-an, AAR diadopsi luas oleh sektor wisata, pemerintahan, dan lembaga kesehatan di seluruh dunia, sehingga AAR ini terbukti efektif untuk berbagai skala organisasi dan jenis kegiatan. Kemudian manfaat utama AAR bagi organisasi. AAR memberikan manfaat penting bagi organisasi. Pertama, meningkatkan kinerja tim. Penelitian menunjukkan bahwa tim yang rutin melakukan evaluasi dan pembelajaran bersama dapat meningkatkan performa kerja secara signifikan. Kedua, meningkatkan retensi pengetahuan organisasi. Pengalaman yang dimiliki individu dapat didokumentasikan dan dibagikan kepada anggota lain sehingga tidak hilang ketika terjadi pergantian personel. Ketiga, mengurangi pengulangan kesalahan. Pelajaran yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya dapat digunakan untuk menghindari masalah yang sama di masa depan. Keempat, memperkuat kolaborasi tim. Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, anggota tim dapat membangun kepercayaan serta komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya ada resiko organisasi yang tidak melakukan AAR. Sebaliknya, organisasi yang tidak melakukan AAR menghadapi berbagai resiko. Resiko yang pertama adalah terjadinya pengulangan kesalahan yang sama karena tidak ada proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik. Resiko yang kedua adalah hilangnya pengetahuan ketika pegawai yang berpengalaman pindah atau pensiun. Resiko yang ketiga adalah munculnya budaya saling menyalahkan. Ketika suatu masalah terjadi, organisasi lebih fokus mencari siapa yang salah daripada mencari solusinya. Selain itu, keputusan seringkali dibuat berdasarkan intuisi semata tanpa didukung data dan pengalaman sebelumnya, sehingga resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih tinggi.
Selanjutnya ada kerangka 4 pertanyaan inti dari AAR. AAR memiliki 4 pertanyaan inti yang menjadi dasar proses evaluasi. Pertanyaan pertama adalah apa yang seharusnya terjadi. Pertanyaan kedua adalah apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan ketiga adalah mengapa ada perbedaan antara rencana dan juga kenyataan. Dan pertanyaan keempat adalah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau mempertahankan hasil tersebut. Keempat pertanyaan ini membantu tim memahami kondisi secara menyeluruh dan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat. Selanjutnya, kita membandingkan antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 antara rencana dan juga kenyataan. Pada tahap pertama, tim perlu mengingat kembali tujuan, target, standar kualitas, serta rencana awal yang telah disusun. Tujuannya adalah agar seluruh peserta memiliki acuan yang sama mengenai hasil dan yang ingin dicapai. Selanjutnya, tim membahas apa yang benar-benar terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Data yang digunakan dapat berupa laporan, foto, dokumentasi, hasil observasi, maupun catatan lapangan. Dalam tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara fakta dan opini agar evaluasi tetap objektif. Selanjutnya ada pertanyaan 3 dan juga 4 mengenai analisis dan juga tindakan. Tahap berikutnya adalah mencari penyebab adanya perbedaan antara rencana dan juga kenyataan. Untuk menemukan akar masalah, organisasi dapat menggunakan metode seperti 5 whys atau fishbone diagram. Kemudian mengidentifikasi faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhinya. Kemudian memisahkan penyebab utama dari gejala permukaan. Setelah penyebab ditemukan, tim kemudian menyusun action plan atau rencana tindakan. Action plan harus bersifat SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Selain memperbaiki kekurangan, organisasi juga perlu mempertahankan praktik-praktik yang terbukti berhasil. Selanjutnya ada 6 prinsip utama pelaksanaan AAR. Agar AAR berjalan efektif, terdapat 6 prinsip utama yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, kejujuran dan keterbukaan. Kedua, fokus pada fakta dan data. Ketiga, tidak saling menyalahkan. Keempat, melibatkan seluruh pihak yang terkait. Kelima, berorientasi pada solusi dan tindakan nyata. Dan yang terakhir, dilakukan tepat waktu ketika pengalaman masih segar dalam ingatan peserta. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, AR dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi organisasi. Selanjutnya ada 6 tahapan pelaksanaan AAR. Pelaksanaan AAR terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama dimulai dari persiapan dengan mengumpulkan data dan menentukan fasilitatornya. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sesi dan penjelasan tujuan dari AAR. Kemudian tahap ketiga adalah meninjau kembali rencana awal. Selanjutnya tahap keempat adalah membahas kejadian aktual yang terjadi di lapangan. Dan tahap kelima yaitu mengidentifikasi pembelajaran yang diperoleh. Dan tahap terakhir adalah menyusun action plan beserta penanggung jawab dan tenggat waktunya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam AR, yaitu melibatkan semua peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan, kemudian melakukan AR sesegera mungkin, dan menggunakan data dan fakta sebagai dasar setiap diskusi, kemudian bisa menciptakan suasana aman,
dan mendokumentasikan semua temuan dari action plan secara lengkap, dan menindaklanjuti hasil AR dengan monitoring berkala, serta mengapresiasi hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, tidak hanya dengan kritik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam AR, yaitu menyalahkan individu atau kelompok tertentu atas kegagalan, kemudian membiarkan atasan atau senior mendominasi seluruh diskusi, kemudian melakukan AR hanya sebagai formalitas tanpa follow-up yang nyata, dan menunda AR hingga berminggu-minggu setelah kegiatan, kemudian menjadikan AR sebagai sesi curhat atau keluh kesah, kemudian mengabaikan pendapat peserta-peserta lain dan membuat asumsi sebelum mendengar semua perspektif. Selanjutnya AR dalam berbagai bidang dan industri. Saat ini AR digunakan di berbagai sektor, yaitu di bidang kesehatan, AR digunakan untuk mengevaluasi prosedur medis dan keselamatan pasien. Di sektor konstruksi, AR membantu mengendalikan kualitas proyek, jadwal, dan keselamatan kerja. Di dunia korporasi, AR diterapkan setelah peluncuran produk atau penyelesaian proyek besar. Dalam pendidikan, guru dan dosen menggunakan AR untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan program pelatihan. Bahkan dalam olahraga dan penanganan bencana, prinsip AR digunakan untuk meningkatkan performa dan kesiapsiagaan. Selanjutnya, membangun budaya AR dalam organisasi. AR akan memberikan dampak maksimal jika menjadi budaya organisasi. Hal ini harus dimulai dari pimpinan yang menjadi teladan dan menerima kritik dari berbagai pembelajaran. Kemudian selanjutnya, AR perlu diintegrasikan ke dalam siklus kerja sehingga menjadi bagian rutin dari setiap kegiatan. Organisasi juga perlu membangun sistem penyimpanan pengetahuan agar hasil AR dapat diakses oleh seluruh anggota. Selain itu, budaya keterbukaan perlu diapresiasi sehingga anggota tim merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran yang diperolehnya. Kemudian sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa After Action Review atau AR merupakan metode evaluasi yang efektif untuk membantu organisasi belajar dari pengalaman. AR bukan tentang menghakimi masa lalu, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih baik. Ada 3 hal penting yang perlu diingat. Pertama, AR harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan tanpa budaya saling menyalahkan. Kedua, setiap AR harus menghasilkan action plan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Ketiga, konsistensi merupakan kunci keberhasilan. Semakin sering organisasi melakukan AR, semakin besar kemampuan organisasi tersebut untuk belajar dan berkembang. Sekian presentasi dari saya mengenai After Action Review. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.